Perkenalkan, kami dari kelompok C10 akan melakukan pengamatan terhadap pohon angsana atau Pterocarpus indicus. Nama saya Yudhistira Adiatama. Nama saya Natalia Delima. Nama saya Lutfi Mestiawati. Saya Safira Alfa-Putri dan saya Nurita Sofia. Sebelumnya, izinkan terlebih dahulu untuk menjelaskan apa itu pohon angsana. Angsana berasal dari suku Fabaceae, Leguminosea, polong-polongan, dengan nama latinnya yaitu Pterocarpus indicus. Pohon ini memiliki kayu dengan kualitas tinggi. Kayu yang dihasilkan dari pohon angsana keras, kemerah-merahan, dan sangat rimbun. Oleh karena itu, pohon angsana sering disebut sebagai pohon peneduh. Pada pengamatan yang kami temukan, terdapat gangguan biotik pada angsana, yaitu terdapat penyakit, gulma, dan hama. Hexagonia hypnoides adalah sejenis jamur yang tumbuh pada kayu atau bahan organik lainnya. Pencegahan jamur ini lebih menantang dibandingkan lumut. Langkah pengendalian pertumbuhan jamur yaitu 1. Keringkan atau buang bahan organik yang terinfeksi. Yang kedua, konsultasikan dengan ahli. Yang ketiga, pertimbangkan perlakuan anti jamur. Pencegahannya yaitu menjaga kayu dan bahan organik lainnya dalam kondisi yang tidak mendukung pertumbuhan jamur. Jika jamur sudah muncul, jaga sirkulasi udara, jaga kelembapan. Seringkali tindakan pencegahan tidak akan lagi cukup dan pengendalian atau perawatan khusus mungkin diperlukan. Kemudian ada gangguan biotik berupa bercak daun. Penyakit bercak daun adalah gangguan pada tanaman yang ditandai dengan munculnya bintik atau bercak pada daun tanaman. Kemungkinan penyebab dari gangguan ini adalah jamur Cercospora sp yang dapat menyebabkan bercak-bercak kecil berwarna hitam atau coklat pada daun tanaman. Upaya pencegahan dapat dilakukan monitoring untuk pengecekan secara berkala terhadap tanaman. Kemudian bisa juga dilakukan pengaturan jarak tanaman agar spora tidak mudah menyebar. Untuk upaya pengendaliannya dapat dilakukan pemangkasan dan penghapusan daun yang terdampak. Kemudian bisa juga dilakukan pemberian fungisida. Tanaman pencegah dapat tumbuh akibat benih dibawa oleh burung, kemudian menempel pada batang dan tumbuhlah akar. Akar pencekik tersebut lama-kelamaan akan sampai ke tanah sehingga menyerap unsur hara di dalam tanah. Hal tersebut membuatnya bertambah besar, kemudian membentuk batang dan bersatu dengan inangnya atau mencekik inang tersebut. Pencekik memiliki haustoria yang dapat menembus batang inangnya untuk mengambil unsur hara. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan memonitori secara berkala untuk mengecek apakah ada efek yang menempel pada batang inang. Kemudian, upaya pengendaliannya adalah dengan pencabutan atau pemangkasan pencekik atau secara kimia dapat dilakukan dengan penyemprotan. Adapun serangga penggerek batang yaitu Schistosera festiva. Hama ini menyerang di atas pohon baik saat kemarau maupun penghujan. Mekanismenya yang pertama, mereka akan menghampiri pohon, kemudian menggali atau menggerogoti kulit kayu. Setelah berhenti masuk, serangga penggerek batang akan mulai menggali jalan di dalam batang pohon. Mereka akan menghasilkan terowongan di dalam pohon tersebut dan merusak jaringan vaskuler yang sangat penting bagi pohon. Kemudian, serangga betina akan meletakkan telur mereka dan telur tersebut akan berubah menjadi larva. Kemudian, larva yang menetas akan mulai memakan kayu pohon sebagai makanan mereka. Mereka akan terus tumbuh dan berkembang di dalam terowongan, merusak kayu pohon secara bertahap. Upaya pencegahannya yaitu pembelian rutin dan pemantauan secara berkala. Upaya pengendaliannya yaitu pemberian insektisida dan pemangkasan ranting yang terdampak. Selanjutnya, ada serangga pemakan daun. Serangga pemakan daun adalah kelompok serangga yang memakan jaringan daun tanaman sebagai sumber makanan mereka. Mereka dapat merusak tanaman secara signifikan, yaitu dengan mengunyah atau menghisap daun yang dapat mengakibatkan penghambatan pada pertumbuhan atau produktivitas tanaman. Dari pengamatan yang telah kami lakukan, pada Pterocarpus indicus ini tidak terlihat atau tidak dapat dipastikan secara pasti jenis serangga apa yang menyebabkan kerusakan bagi daun Pterocarpus indicus. Ada beberapa contoh kemungkinan jenis serangga pemakan daun yang memang menyebabkan kerusakan pada daun Pterocarpus indicus, yaitu terdapat ulat hijau, kutu daun, atau bisa juga belalang. Untuk upaya pencegahan dari serangga pemakan daun ini dapat dilakukan pemeliharaan rutin dan pemantauan secara berkala. Gunanya pemantauan secara berkala yaitu jika apabila sudah ada daun yang memang terkena kerusakan dari serangga pemakan daun ini, maka bisa dilakukan upaya
penanganan atau upaya pengendalian, yaitu dengan penggunaan pestisida secukupnya. Rayap dapat menyebabkan kerusakan pada bagian pohon, terutama pada bagian yang sudah mati atau sakit. Rayap seringkali menyerang struktur kayu dan material berbasis selulosa karena mereka memperoleh nutrisi dari selulosa. Untuk mencegah serangan rayap, penting untuk menjaga kondisi lingkungan agar tetap kering supaya tidak mendukung kondisi yang ideal untuk rayap hidup. Untuk pengendaliannya, pada tumbuhan yang sudah terkena rayap dapat diberi insektisida. Namun, penggunaan insektisida harus secara hati-hati untuk menghindari dampak negatif pada lingkungan sekitarnya dan makhluk hidup. Itu tadi adalah hasil pengamatan kami terhadap gangguan biotik pada pohon angsana yang telah kami lakukan. Dalam menghadapi gangguan biotik seperti ini, perlu kita ingat bahwa melindungi tanaman bukan hanya untuk keindahannya saja, tetapi untuk menjaga keberlanjutan alam kita. Mari kita jaga ekosistem kita dengan bijak agar angsana dan tanaman lainnya tetap tumbuh dengan subur dan memberikan manfaat yang lebih banyak untuk kita. Salam lestari.